Gila, demi awet muda, wanita ini membunuh 650 wanita dan mandi darah mereka. Hai, apa kabar semua? Hayo, siapa di sini yang pengen awet muda? Pasti semua mau dong. Bahkan nih, orang-orang kaya tuh rela mengeluarkan uang gak sedikit buat perawatan, dari botok hingga operasi plastik biar wajah mereka tuh cantiknya paripurna. Nah, ceritanya itu juga sudah ada sejak zaman dulu. Jadi, di zaman jadul banget ada seorang wanita bangsawan tuh yang terobsesi ingin memiliki wajah cantik dan tetap awet muda. Tapi di zaman dulu kan dokter kecantikan tuh belum banyak ya, atau emang belum ada. Akhirnya dia tuh memiliki ide cemerlang. Bagi dia nih, ceritanya ide cemerlangnya itu supaya dia tetap awet muda dan cantik itu dengan cara mandi darah wanita muda. Gila banget gak sih? Nah, bagi kamu yang penasaran, bener gak sih mandi darah wanita muda bisa bikin awet muda? Dan bagaimana ceritanya wanita ini membunuh 650 orang tapi gak ketahuan? Yuk, tonton video ini sampai habis. Pada abad ke-16, tidak ada satupun orang yang gak tahu Elizabeth Báthory, Countess Hungaria dari keluarga Báthory. Tapi Elizabeth itu bukan dikenal sebagai Countess, melainkan sebagai wanita kejam yang sudah membunuh 650 wanita. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang kejahatan yang dilakukan Báthory, yuk kita lihat dulu bagaimana sejarahnya. Elizabeth Báthory lahir pada tahun 1560 di perkebunan keluarganya di kerajaan Hungaria. Ia merupakan putri dari Baron George VI Báthory dan juga Anna Báthory yang merupakan keturunan dari Raja Polandia dan juga Pangeran Transylvania. Lalu, saat usia Elizabeth 15 tahun, ia dinikahkan dengan Ferenc Nedišti yang saat itu merupakan bangsawan paling kaya di wilayah tersebut. Tapi karena status bangsawan Elizabeth lebih tinggi, setelah menikah, Ferenc menggunakan nama Báthory pada akhir belakang namanya. Setelah menikah, Elizabeth dan suaminya pindah ke istana Kerkis. Saat itu, Ferenc sedang sibuk melawan Turki Utsmani, jadi dia lebih sering berada di medan perang dibandingkan istana. Elizabeth yang merasa kesepian pun mulai mencari kekasih gelap. Karena Elizabeth saat itu merasa dirinya adalah wanita yang sangat cantik, dia tuh gak puas cuma dengan satu laki-laki. Akhirnya dia memacari banyak pria. Bahkan nih, Elizabeth juga pernah kabur dengan salah satu dari mereka. Nah, berbeda dari Elizabeth, Ferenc dikenal sebagai pahlawan Hungaria. Bahkan ia mendapat julukan Black Hero of Hungary karena berhasil memenangkan medan pertempuran. Bahkan nih, Ferenc juga memaafkan kesalahan istrinya yang kabur bersama kekasih gelapnya dan menerimanya kembali di istana. Sayangnya, hal ini tuh gak membuat Elizabeth berubah, tapi kelakuannya justru semakin menjadi-jadi. Tidak hanya memiliki banyak kekasih gelap, Elizabeth juga diketahui menjadi biseksual. Bahkan, dia diketahui pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan bibinya yang bernama Countess Clara Báthory. Elizabeth tidak hanya memiliki banyak kekasih gelap, melakukan perbuatan biseksual, tapi dia juga mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh Dorota Sentis atau Dorka, asisten pribadinya. Akibat hal itu, Elizabeth menyukai kepuasan seksual yang dilakukan dengan cara penyiksaan. Sejak saat itu, Elizabeth mengubah istana Kerkis jadi pusat teror dan penyiksaan. Ia mulai menyiksa para pelayan muda dengan cara diikat, ditelanjangi, dicambuk, lalu menyiksa bagian tubuh lain dengan alat penyiksa. Hal ini tidak dilakukan Elizabeth seorang diri. Ia dibantu oleh Dorka, Suster Ilianaio, pelayan pria Johannes Uvuri, dan juga pelayan wanita Anna Durvula yang juga merangkap sebagai kekasih Elizabeth saat itu. Lalu, pada 4 Januari 1604, Ferenc meninggal dan itu menjadi pembuka utama kekejaman dari Elizabeth Báthory. Saat itu, ada seorang pelayan yang menyisir rambut Elizabeth, tetapi pelayan tersebut tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Hal ini membuat Elizabeth marah dan menampar dengan keras wajah pelayan tersebut hingga darah keluar dari hidungnya. Saat itu, darah pelayan tersebut mengenai tangan Elizabeth. Entah apa yang ada di pikiran Elizabeth, dia mendapatkan ide bahwa darah wanita muda bisa membuatnya menjadi awet muda. Setelah itu, Elizabeth meminta bantuan kepada Dorka dan Johannes Uvuri untuk menelanjangi gadis tersebut, lalu mengikatnya di atas bak mandi dan mengiris pergelangan tangannya. Setelah gadis tersebut meninggal karena kehabisan darah, Elizabeth masuk ke dalam bak mandi dan mandi dalam kubangan darah. Saat itulah Elizabeth semakin yakin bahwa mandi dengan darah wanita muda
bisa membuatnya menjadi awet muda. Nah, sejak saat itu Elizabeth tuh mulai ketagihan mandi darah wanita muda. Bahkan nih Elizabeth tuh dengan tega membunuh seluruh pelayan muda di istananya. Setelah kehabisan pelayan, Elizabeth pun memiliki ide untuk merekrut para gadis muda yang tinggal di sekitar istana untuk dijadikan pelayan. Sayangnya nih, para gadis muda tersebut bukan jadi pelayan, melainkan jadi tumbal Elizabeth. Saking gilanya nih, Elizabeth tuh gak cuma mandi darah wanita muda, tapi juga meminum darah mereka dengan alasan bisa memancarkan kecantikan dalam dirinya. Kalau saat ini mungkin kayak memancarkan kecantikan dari dalam tuh kayak inner beauty-nya kali ya. Nah, namanya juga manusia ya. Setelah membunuh banyak ratusan wanita dari kelas menengah ke bawah, Elizabeth tuh mulai merasa gak puas. Dia tuh menginginkan darah bangsawan yang dipercaya lebih manjur dibandingkan darah gadis muda dari kelas bawah. Jadi, Elizabeth memutuskan untuk menculik para gadis bangsawan. Hal inilah yang menjadi titik balik dari Elizabeth. Hilangnya gadis bangsawan tuh membuat kota itu jadi gempar. Jadi mereka tuh mulai mencari kemana sih para gadis tersebut hilang. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 1610, George Thurzo atau sepupu Elizabeth ini menyerbu istana Keiji untuk mencari tahu kemana hilangnya para gadis bangsawan. Sesampainya di istana, para tentara yang dibawa oleh George Thurzo itu dibuat kaget dengan pemandangan gila yang super duper mengerikan. Mereka melihat pemandangan seorang gadis muda dibiarkan mati tergeletak di atas meja karena kehabisan darah. Lalu ada gadis lain yang diikat di atas tiang dengan kedua urat nadinya sudah diiris. Lalu para tentara ini juga menemukan 50 mayat yang ada di basement sudah hampir membusuk. Terakhir nih, di bawah istana Keiji mereka tuh menemukan penjara, di mana di dalam penjara itu mereka berhasil menyelamatkan belasan wanita muda yang menunggu giliran untuk dibunuh oleh Elizabeth Bathory. Setelah itu, para petinggi mulai mengusut kejahatan yang dilakukan Elizabeth. Diketahui bahwa Elizabeth Bathory sudah menghabisi 650 nyawa. Hal ini berdasarkan dari bukti-bukti laporan yang dilaporkan bahwa para gadis tersebut hilang oleh petani ataupun para bangsawan. Walaupun demikian, mengingat status Elizabeth yang merupakan bangsawan, Elizabeth tidak dijatuhi hukuman mati. Sedangkan 4 pelayan yang melayani Elizabeth, mereka semuanya dijatuhi hukuman mati. Walaupun tidak menerima hukuman mati, Raja Hungaria memutuskan bahwa Elizabeth Bathory harus menerima hukuman seumur hidup dengan cara dikurung di dalam kamar istananya seumur hidupnya. Oleh sebab itu, Raja Hungaria juga memerintahkan agar semua pintu dan jendela di ruangan Elizabeth disemen dan dibeton agar Elizabeth tidak bisa keluar. Mereka hanya boleh menyisakan sedikit ruang agar mereka bisa memberikan makanan dan minuman untuk Elizabeth Bathory. Selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 1614, seorang penjaga melihat makanan yang diberikan untuk Elizabeth itu tidak disentuh sama sekali. Jadi, penjaga tersebut penasaran dan mengintip ke dalam. Ternyata di dalam Elizabeth sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Nah, itu dia cerita tentang Elizabeth Bathory yang tega membunuh 650 wanita demi awet muda dan juga cantik. Tapi nih, kok dipikir-pikir, kok bisa sih manusia setega itu membunuh orang? Ini yang bunuh bukan cuma satu loh, tapi 650 orang cuma demi keegoisannya. Aduh, belum lagi nih ya, Elizabeth itu kan berasal dari keluarga bangsawan, jadi dia tuh dapat privilege gak mendapat hukuman mati. Emang nih ya, sejak dulu tuh hukum itu tuh gak pernah adil. Tapi kok dipikir-pikir, coba aja deh Elizabeth tuh hidup di zaman sekarang. Dokter kecantikan itu kan ada di mana-mana ya. Jadi dia kan gak bakal bunuh orang karena bisa melakukan perawatan, melakukan botox ataupun operasi plastik. Jadi dia tuh tetap awet muda dan juga cantik, ya kan? Oh iya, buat kalian yang suka cerita true crime, mistis atau misteri, jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!